473 Jangan memutuskan pernikahan. 1. Begitu Leng Xicheng pergi, tempat kejadian itu seperti pot yang meledak. Bukankah mereka mendengar Leng Xicheng telah mengklarifikasi hubungannya? Tetapi, mengapa ia membawanya pergi lagi? Selain itu, bukannya Lin Zuyi menyatakan cinta pada Gu Qingqing? Mengapa sekarang menghubungkan Gu Qingqing dan Ni Zining bersama lagi? Biasanya, benar-benar tidak akan terlihat bahwa wanita yang tenang, rendah profil, pendiam, dan introvert akan begitu. Hebat, Gu Qingqing benar-benar bisa membuat banyak orang sangat kagum padanya. Bagaimanapun, bisa memiliki hubungan dengan pria seperti Leng Xicheng, Lin Zuyi dan Ni Zining di saat yang bersamaan. Bahkan jika itu hanya skandal, itu sudah sangat hebat. Di sini, Lin Zuyi juga datang dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, ini adalah tempat syuting, silakan semuanya pergi ke hotel di samping untuk istirahat terlebih dahulu. Jika ada kata-kata, boleh silakan dibahas di sana. Jika ada yang tidak sopan, mohon dimaafkan." Lin Zuyi berkata dengan sangat menawan dan citranya juga rendah hati. Orang tua Su Zijin dan orang tua Ni Zining yang awalnya terlibat oleh keributan ini kini tidak memiliki senyuman di wajah mereka. Namun, Lin Zuyi memberikan jeda pada waktu yang tepat dan membiarkan semua orang bisa pergi dengan kesangsian masing-masing. Bahkan Su Zijin yang masih dalam kondisi kaget dan marah juga diseret oleh ibunya dengan wajah cemberut, mereka tidak bisa kehilangan reputasi ini. Lin Zuyi melihat ke arah di mana Leng Xicheng dan Gu Qingqing pergi dengan tersenyum. Matanya menunjukkan kesan bermain-main. Ia menaikkan suaranya sedikit, "Apa yang baru saja terjadi, tolong semuanya jangan menyebarkannya di luar. Jika hal ini bocor, bukan hanya pekerjaan saat ini akan segera hilang, tapi mungkin juga akan sulit untuk melakukan apapun di Yancheng. Semuanya harus berpikir dengan baik." Kata-kata terakhir itu jelas sedang mengancam. Tetapi, jika beberapa keluarga seperti keluarga Leng, keluarga Lin, keluarga Su dan keluarga Ni ini bergabung, kekuatannya memang luar biasa. Tanpa perlu membicarakan orang lain, cukup Leng Xicheng sendiri yang marah, itu bisa membuatmu tidak bisa tinggal lagi di Yancheng. Setelah Lin Zuyi mengancam, wajahnya berubah menjadi senyuman tenang lagi. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Paman Su, Bibi Li, Paman Ni, Bibi Ni, tolong lewat sini." Leng Xicheng yang menarik Gu Qingqing pergi tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Ada apa jika belakangnya itu ribut menjadi kekacauan? Paling identitas Gu Qingqing jadinya terungkap. Memangnya mengapa jika begitu? Leng Xicheng sebelumnya tidak membiarkan Gu Qingqing mencari pekerjaan karena takut bertemu situasi seperti ini. Jika Gu Qingqing ingin menyembunyikan identitas, ia pasti akan menghadapi pertengkaran dan tekanan dari tempat kerjanya. Tetapi, jika Gu Qingqing mengungkapkan identitasnya, orang-orang jahat seperti Lin Zuyi akan bertambah dan ingin menggunakan identitas Nyonya Leng untuk mendapatkan keuntungan. Leng Xicheng menarik Gu Qingqing sepanjang jalan dan membawanya ke dalam kamar hotel. Tidak banyak orang di sekitar. Untungnya semua orang itu adalah staf hotel dan staf tempat syuting. Bahkan jika merasa aneh, mereka juga tidak berani sembarang berbicara. Ketika mereka kembali ke kamar dan menutup pintu, ekspresi Leng Xicheng bukan hanya tidak menjadi tenang, melainkan malah menjadi lebih dingin. Ia membawa Gu Qingqing ke tepi jendela dan melepaskan tangannya yang meraih pergelangan tangan Gu Qingqing. Tetapi, ia malah mencubit dagu Gu Qingqing dengan lembut dan melihatnya dengan sinar cahaya. Wajah Gu Qingqing begitu putih dan halus. Bahkan jika kekuatan Su Zijin tidak cukup kuat, tamparannya juga akan tetap menimbulkan merah dan bengkak. Ada bekas 5 sidik jari yang jelas. Leng Xicheng melihat wajah Gu Qingqing. Ia menyipitkan matanya, kemudian bangkit dan pergi. Gu Qingqing yang ditinggalkan merasa sedikit bingung. Apa yang terjadi? Mengapa Leng Xicheng tiba-tiba pergi? Apakah karena dia merasa, aku juga memukul Su Zijin 2 kali, jadi merasa Su Zijin mungkin terluka lebih parah. Sementara Gu Qingqing sedang bingung, ia tiba-tiba mendengar suara pancuran air dari kamar mandi. Tidak lama kemudian, Leng Xicheng berjalan keluar dengan membawa sebuah handuk basah dan menempelkannya pada lukanya. 474 Jangan memutuskan pernikahan. 2. Handuk yang dingin dan lembab menyelinap di wajah Gu Qingqing. Rasanya seperti makan es krim di hari sangat panas. Handuk dingin itu membuat lukanya yang awalnya masih terasa mendidih dan sakit menghilang dalam sekejap. Gu Qingqing sedikit mengangkat dagunya dan melihat pria di depannya. Wajah Leng Xicheng tetap terlihat tenang dan dingin. Ia tidak tersenyum, tidak marah, dan juga tidak menunjukkan banyak ekspresi.
Biasanya juga emosinya tidak bisa terlihat sama sekali. Gu Qingqing tahu bahwa hati Leng Xicheng tetap tertuju pada kedua saudara perempuan keluarga Su. Jika bukan karena Su Zijin yang selalu melibatkan Gu Qingqing dengan Ni Zining, itu tidak akan membuat Leng Xicheng memiliki perasaan marah seakan ia membiarkan ada perselingkuhan di balik punggungnya. Su Zijin bahkan masih berbicara dengan kasar dan memukul orang. Leng Xicheng mungkin akan bertindak seperti sebelumnya, menegurnya dengan lembut tanpa rasa sakit dan gatal, kemudian melihat Su Zijin tetap bersikap seperti biasanya. Bagaimanapun, Leng Xicheng melindungi Gu Qingqing di depan begitu banyak orang hari ini dan masih membelanya. Bahkan, jika itu hanya karena dirinya adalah istrinya, ia juga merasa sangat bahagia. Belum lagi, Leng Xicheng menempelkan es pada Gu Qingqing dengan begitu lembut sekarang. Pergerakan Leng Xicheng begitu lembut dan ekspresinya tenang, seolah-olah tidak ada banyak emosi. Namun, tidak peduli seberapa lembut ia bergerak, kekuatan seorang pria juga sangat kuat. Seperti ayahnya yang menggosok rambutnya pada saat itu hingga langsung membuat Gu Qingqing memiliki ilusi seakan hidungnya terasa masam. Setelah Leng Xicheng menempelkan handuk dingin di wajah Gu Qingqing beberapa saat, ia sepertinya merasa handuk di tangannya sudah tidak dingin lagi. Ia mengangkat dan melihatnya. Wajah Gu Qingqing masih merah dan bengkak, tetapi sudah lebih baik daripada keadaan awal. Jelas ia masih perlu menempelkan handuk dingin. Mata Leng Xicheng langsung dipenuhi dengan rasa permusuhan saat melihat penampilan wajah Gu Qingqing. Rasanya ia sangat ingin pergi menamparkan Su Zijin lagi. Istrinya sendiri, ia pun tidak rela memukul dan memarahinya. Su Zijin kira dirinya siapa sampai berani memperlakukan Gu Qingqing seperti ini. Leng Xicheng pergi mengganti satu handuk lagi. Kali ini Gu Qingqing merasa segan untuk membiarkannya menempel handuk dingin sehingga ia berkata, biar aku lakukan sendiri. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing dan tidak memedulikannya. Ia terus menempel handuk dingin pada wajah Gu Qingqing dengan lembut untuk sementara waktu. Gu Qingqing juga tidak bersikeras. Leng Xicheng perlahan-lahan mengangkat tangannya, kemudian bergerak di wajah Gu Qingqing. Handuk yang lembut itu seperti seekor kucing Persia yang menyelinap di wajahnya. Ada sedikit arus listrik mengalir ke wajahnya bersama serat handuk yang lembut. Arus listrik itu masuk ke dalam kulit, darah, dan tulangnya hingga membuatnya merasa nyaman tanpa sadar. Leng Xicheng terus menempelkan handuk dingin di wajah Gu Qingqing hingga menggunakan 3 handuk. Wajah merah dan bengkak Gu Qingqing juga sudah menjadi lebih baik. Leng Xicheng baru merasa lega. Jari-jarinya mencubit dagu Gu Qingqing, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah waktu yang lama, baru Leng Xicheng bertanya, apa masih terasa sakit? Meskipun suara Leng Xicheng dingin, Gu Qingqing malah bisa mendengarnya hingga ke dalam hati. Ia menggelengkan kepala, tidak sakit lagi. Perasaan dirawat seperti ini dan 3 handuk dingin ini bahkan terasa lebih hangat di dalam hati Gu Qingqing daripada kata, 3 kotak kondom, yang Leng Xicheng katakan secara santai. Leng Xicheng menanggapi dengan singkat. Ia berpikir sebentar dan tiba-tiba bertanya, biasanya di perusahaan, apakah Su Zijin memperlakukanmu seperti itu? Di depan Leng Xicheng, Su Zijin berani memukul dan memarahi Gu Qingqing. Kalau begitu, bagaimana biasanya di perusahaan? Mengapa istrinya harus dihina oleh orang lain? Gu Qingqing menggelengkan kepala, tidak. Benar tidak, Leng Xicheng agak tidak mempercayainya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dia pernah menggangguku, tapi aku tidak akan menunjukkan kelemahan. Tidak akan menunjukkan kelemahan, apakah itu karena Ni Zining adalah tunangannya Su Zijin? Hati Leng Xicheng sedikit menyusut. Ada sedikit rasa masam yang menyebar di hatinya. Benar saja, Gu Qingqing segera bertanya, apakah Su Zijin kali ini marah karena dia dan Ni Zining akan putus? Jika tidak, mengapa orang tua dari kedua keluarga ikut datang? Selanjutnya bab 475 jangan memutuskan pernikahan 3.